Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan kepadanya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Yana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, anak-anak sholih-sholihah, semoga antum semua dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, di bulan Ramadan tahun ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, tanpa perlu kita kemudian berdiam diri di rumah, tetapi kita juga bisa sholat tarawih di masjid, bertadarus di masjid, seperti halnya biasa gitu ya, dimana di saat sebelumnya, di tahun sebelumnya kita tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, kali ini Ustadz akan membawa tema tentang bulan Ramadan menambah ketakwaanku. Nah, sebagaimana tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Nah, puncak dari kita beribadah kepada Allah, melaksanakan saum di bulan Ramadan ini agar kita meraih derajat takwa, agar kita bertakwa kepada Allah. Makna takwa itu sendiri adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Jadi takwa itu ada perintah yang kemudian harus kita kerjakan dan juga ada larangan yang harus kita tinggalkan. Nah, di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan takwa, gelar takwa tadi dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka kita harus menjalankan seluruh perintah Allah. Nah, salah satu contohnya adalah kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan ini. Ini bagian dari perintah Allah yang agar kita bertakwa. Termasuk juga ketika kita kemudian menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini, ya kita harus melakukan banyak amal sholih di dalamnya, karena pahala yang begitu besar dilipat gandakannya pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, ketika antum kemudian melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, pahalanya akan berlipat ganda. Maka ada beberapa hal amalan yang kemudian nanti bisa antum kemudian laksanakan di rumah, karena ketika kita menjalankan amalan ini, maka kita akan menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Yang pertama adalah kita harus senantiasa dekat dengan Al-Quran. Jadi yang pertama kita harus dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Orang yang membacanya, Allah akan berikan setiap satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Jadi orang yang membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, maka kemudian Allah akan lipat gandakan pahala. Selain itu juga Al-Quran akan menjadi teman kita, menjadi sahabat kita yang nanti di yaumil akhir akan menjadi syafaat bagi kita. Nah, membaca Al-Quran, ya, kita dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kemudian yang kedua memahami makna dari Al-Quran tersebut. Jika antum ada yang sudah hafalannya sampai 6 juz atau yang 1 juz, ya,
jika sudah hafal surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas, maka alangkah lebih bagusnya jika kita kemudian mengetahui makna daripada surat-surat tersebut yang sudah kita hafal, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita menghafalkannya. Jadi di bulan Ramadan ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan mudahkan kita dalam menghafalnya. Nah, jadi amalan yang pertama adalah kita dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Nah, yang kedua ini kita melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah. Mulai dari sholat sunnah yang rawatib, sholat tahajud, sholat tarawih, ya, sholat-sholat yang lainnya seperti sholat syuruk, sholat tahiyatul masjid. Kita senantiasa melakukan itu. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa di bulan Ramadan ini pahala-pahala itu berlipat ganda. Maka ketika kita melaksanakan sholat-sholat sunnah ini, selain kita lebih dekat dengan Allah, nah kita juga akan mendapatkan pahala yang begitu banyaknya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah kita bersedekah. Nah, di bulan Ramadan kita harus banyak juga kemudian bersedekah. Allah tidak akan melihat nominal besar kecilnya apa yang kita keluarkan, melainkan kita sudah mengazamkan diri, meniatkan di dalam hati bahwa kita ingin bersedekah, ingin bersedekah kepada yang lain, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan. Itu. Maka ketiga hal ini kita lakukan. Yang pertama, kita dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, melakukan banyak sholat-sholat sunnah ya di bulan Ramadan ini, dan kemudian bersedekah. Maka apa yang kemudian menjadi tujuan bulan Ramadan ini, yaitu bertakwa kepada Allah, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, ini akan terwujud. Karena dengan melakukan amalan-amalan tersebut, kita akan semakin dekat dengan ketakwaan yang sebagaimana sudah Allah perintahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 gitu. Nah, makanya ayo teman-teman semua gitu ya, ajak kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, umi abi kita untuk di bulan Ramadan ini banyak melakukan amal soleh, bertadarus bersama, kemudian sholat malam bersama-sama gitu ya, dan kemudian kita bersedekah, mengazamkan diri juga bersama-sama. Insya Allah derajat takwa yang sudah Allah perintahkan kepada kita akan kita raih atas izin Allah dengan kita banyak melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini. Jadi jangan lupa ya, nanti banyak beramal soleh sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan di bulan Ramadan ini. Yuk kita bangun bulan Ramadan di tahun ini dengan penuh dengan semangat, gembira, dan juga tetap di dalam keadaan kita selalu sehat, menjaga tubuh kita agar kita senantiasa beribadah dalam keadaan tenang dan juga nyaman, serta ya kita akan merasa ringan ketika kita kemudian bersemangat dan juga bergembira untuk kemudian meraih derajat takwa tersebut. Nah, jangan lupa gitu ya, apa yang dilarang oleh Allah juga kita harus tinggalkan. Jangan sampai antum berbicara yang tidak baik, tidak ahsan, dan jangan pula antum kemudian menyakiti teman gitu ya. Menyakiti teman, berbicara yang tidak baik, menyakiti hatinya gitu. Kita tidak mau bersedekah. Nah, itu hal-hal yang harus ditinggalkan. Untuk apa? Untuk saum kita, ibadah kita itu supaya mencapai derajat takwa. Jadi jangan lupa ya, lakukan ketiga amalan tadi yang sudah saya jelaskan. Insya Allah di bulan Ramadan ini hari-hari kita akan semakin penuh dengan semangat dan selalu gembira. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.